maqam Ibrahim. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, habis tawaf sunnah sholat tawaful wada, tawaf apapun kan disunahkan sholat sunat tawaf. Kalau enggak sempat di Masjidil Haram ya di hotelnya. Kalau enggak di hotelnya bahkan sampai ke tempatnya, ke kotanya, ke rumahnya, dia belum ada tawaf yang dia belum sholat, tetap disunahkan sholat sunat tawaf. Waktunya nggak akan hilang seumur hidup. Beberapa tawaf yang belum pernah dia sholat sunnah di situ ya, ketika pulang dari ibadah haji dan umrah dia disunahkan sholat sunat tawaf, tetap disunahkan sholat sunat tawaf. Ini afdal karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan sholat sunat tawaf ini hukumnya wajib. Di dalam kitab Al-Iyadah Nawawi mengatakan idza faragha minat tawaf, apabila sudah selesai daripada tawaf, shalla raka'ataini tawaf, maka sholatlah 2 rakaat tawaf, wa huma sunnatun muakkadatun 'alal ashah. Pendapat yang kuat ini adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Wa fi qaulin huma wajibatani. Imam Syafi'i ada 2 pendapat untuk rakaat tawaf ini. Pendapat yang kuat itu sunnah, pendapat yang kedua adalah wajib. Itu Imam Syafi'i sendiri. Wa alaihi Hanafiyah, sedangkan dalam mazhab Hanafi 2 rakaat sholat sunat tawaf itu hukumnya wajib. Setiap ibadah yang ada perbedaan pandangan yang menurut kita sunnah di mazhab yang lain wajib, itu dianjurkan, sangat ditekankan untuk dilakukan. Kalau jangan keluar dari silang pendapatnya ulama. Wa yastahabbu an yaqra'a fi rak'atil ula minhuma ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Disunnahkan membaca di rakaat pertama dari kedua rakaat tersebut setelah membaca Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini umum sebenarnya, setiap sholat sunnah yang tidak dianjurkan surah khusus disunahkan untuk qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas. Wa idza qulna innahuma sunnatun wa shalla fariidatan ba'da at-tawaf ajza'a anhuma ka tahiyyatil masjid, nassa alaihi Syafi'i radhiyallahu anhu fil qadim. Qala Sayyidul Imam radhiyallahu anhu hamish fa idza faragha ya'ni min at-tawaf shalla rak'atain khalfa al-maqam. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ummiyah Al-Hamish Al-Um, fa idza faragha, apabila kalian sudah selesai yakni minat tawaf, dari tawaf, shalla raka'atain, sholat 2 rakaat khalfal maqam, disunahkan di belakang maqam Ibrahim kita sebutkan tadi. Yaqra' fil ula bi ummil Qur'an wa qul ayyuhal kafirun, rakaat yang pertama baca setelah Al-Quran qul ya ayyuhal Fatihah, baca Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah bi ummil Qur'an wa qul huwallahu ahad, baca ummul Qur'an qul huwallahu ahad. Dan ini termasuk sholat yang bisa digabung dengan sholat yang lain. Jadi kalau setelah tawaf, tahu-tahu sholat wajib qomat begitu, nah boleh digabung. Usolli fardhu dhuhri wa sunnatut tawaf 4 rakaat fardhan lillahi ta'ala, bisa digabung dan akan mendapatkan pahala keduanya sama seperti sholat tahiyatul masjid. Baik. Kemudian setelah sholat sunnatul tawaf ini, yang afdal adalah sholat sunnatul ihram. Qala Syafi'i fi kitab al-Um, berkata Imam Syafi'i di dalam kitab al-Um, wa idza arada ar-rajulu an yabtadi al-ihrama, apabila seseorang ingin memulai ihram,
ahbabtu lahu an yusalli nafilatan thumma yarkab rahilatahu. Aku lebih menyukai atau disunnahkan dia sholat sunnah dulu sebelum dia naik kendaraannya. Fa idza istaqallat bihi qa'imatan wa tawajjahat al-qibla sa'iratan ahrama. Fa in kanat masyan fa idza tawajjahat masyan ahrama. Qala Syafi'i akhbarana Muslim bin Khalid. Qala lahu fa idza rahimtum mutawajjihin ila Mina fa'ahillu fa in ahalla qabla dhalika shalla fi ghairi shalat fala ba'sa bihi insyaallah. Qala Imam Nawawi fi kitab al-Iqdar thumma ba'da fi'l ma dzakarnahu ay min an-sunan marghubah fihinna yusalli rak'atan yanwi bihima sunnatal ihram yaqra bihima ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza kana hunaka masjid sallahuma fihi. Afdalnya salatnya di masjid, salat sunnatul ihram ini. Kalau ada masjid di sana 2 rakaat niatnya salat sunnatul ihram. Usolli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama setelah Fatihah sama bacanya qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas di rakaat kedua. Fa idza kana hunaka fa in ahrama fi waqtin fariidatin fa sallaha aghnathu an raka'atayil ihram. Kalau dia masuk masjid udah mau qomat sholat wajib 5 waktu, boleh diniatkan bersamaan. Sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu asri, 4 rakaat wa sunnatul ihram. Sholli fardhu asri wa sunnatul ihram 4 rakaat mustaqbilal qiblatil adani. Allahu akbar. Baik. Nah, cuman yang perlu diperhatikan sholat sunnatul ihram ini jenis sholat sunnah yang sababnya mutaakhir. Jadi sholatnya itu lebih dulu dari sababnya. Sababnya apa? Ihram. Nah kita kalau mau haji, mau ihram, sunnahnya salah satu sholat namanya sunnatul ihram. Ihram itu artinya niyatul dukhuli fin nusuk, niat mau masuk ke dalam haji atau umroh. Salah satu rukun haji dan umroh itu adalah niat. Sebelum niat disunnahkan sholat sunnah. Ini namanya sholat sunnatul ihram, sholat sunnah yang disunnahkan sebelum niat haji dan umroh. Nah sholat ini karena sababnya mutaakhir adalah jenis sholat yang diharamkan di waktu hormat atau di waktu yang diharamkan untuk sholat. Habis sholat subuh, habis sholat asar. Nah kerap kali habis sholat asar ini. Kalau mau sholat sunnatul ihram, sholat sunnah ihram dulu baru sholat asar. Atau kalau mentok tadi digabung aja sholat asar sama sholat sunnah ihram. Kalau sholatnya habis sholat asar tidak dibenarkan, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu nggak ada larangan sama sekali. Cuman kita itu wajib ihram sebelum melintas miqat. Kalau kita dari Madinah ada BR Ali di sana. Kalau kita melintas miqat, miqat itu batasannya, batasan yang harus kita minimal niat ihramnya dari situ. Kalau dari hotel sudah niat, udah bisa nggak apa-apa. Sholat sunnatul ihramnya di sana, karena ini kan sebelum niat. Cuman di dekat miqat itu biasanya ada masjid. Kalau kita masuk miqat nggak niat, atau ketika mau tawaf baru niat, kita wajib kena kafar. Pertama dosa kena dam, nyembelih kambing, mayatnya ya. Atau sedekah dengan ke 3 orang atau 6 orang fakir miskin di sana, atau puasa ya, puasa macam-macam lah dam untuk haji itu. Nah jadi ketika sudah sholat sunnatul ihram baru niat nawaitu. Jadi ketika duduk tuh tahiyat sudah salam kan langsung niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat berumrah dan aku ihram dengannya. Keadaan kalau yang dari Madinah, dari hotel itu laki-laki udah pakai kain ihram. Jadi pakai 2 helai kain aja. Yang bawah
sama yang di atas dililitkan untuk menutup atas. Kenapa enaknya niatnya dari mikot? Karena kalau dari hotel kita udah kena larangan ihram. Di antara larangan ihram itu laki-laki nggak boleh menutup kepalanya, termasuklah pakai kain ihram, nggak boleh. Kadang-kadang kalau di bus itu kan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu lumayan ya, paling cepat 5 jam, bisa makan waktu 6 sampai 8 jam. Ini kalau begini nih, ini hukumnya haram. Yang duduk dekat jendela kadang udah kepanasan, refleks aja lah. Ini kalau dengan sengaja haram dan kena fidyah, kena dam tadi. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh motong janggut, motong rambutnya sebelum tahallul. Jadi enaknya dekat mikot baru niat. Nah biasanya kalau rombongan itu dipandu lagi dia niatnya, nggak apa-apa niat berkali-kali. Setelah niat baru disunahkan talbiyah.